Nah, oke, kita mulai presentasi kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, saya sebagai moderator dari untuk tugas daripada presentasi makalah dengan Bu Fitri sebagai moderator, saya Muhammad Ibnu Qosar dan teman saya Muhammad Tanda sebagai pemateri hari ini. Kami akan memaparkan materi presentasi kami pada siang hari ini dengan judul penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Ahok. Pada kita silakan. Kronologis kasus yang menyeret Ahok bermula ketika mantan politikus Golkar dan Gerindra ini melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, Jakarta pada 27 September 2016 lalu. Di sana dia melanggar dialog dengan masyarakat setempat sekaligus menebar 4.000 benih ikan. Dalam video resmi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melalui YouTube, Ahok meminta warga tidak khawatir terhadap kebijakan yang diambil pemerintahnya jika dia tidak terpilih kembali, namun dia menyisipkan surah Al-Maidah ayat 51. Rupanya kalimat yang disampaikan menuai polemik. Semua media online bernama Media NKRI menyebarkan video tersebut melalui media sosial. Hal itu juga memantikkan perhatian seorang dosen, Buni lantas mendownload video tersebut, menerjemahkan dan mengunduh kembali lewat akun Facebook miliknya. Unggahan Budiani lantas menjadi viral dan dia jadi tersangka memantik permusuhan bernuansa suku, agama, dan ras. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan video Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah 51 saat berbicara di Pulau Seribu dan adalah penistaan agama. Setelah itu melakukan kajian, MUI menyebut ucapan Ahok memiliki konsekuensi hukum. Fatwa MUI itu membuat sejumlah umat Muslim juga melaporkan Ahok ke polisi. Mereka menganggap Ahok telah melakukan penistaan agama melalui kata-katanya. Salah satu Front Pembela Islam (FPI) di bawah kepemimpinan Muhammad Rizik Shihab, FPI menjadi garda terdepan untuk meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Mereka menggelar demo di depan Balai Kota DKI Jakarta pada 14 Oktober 2016 lalu. Merasa tidak dianggap, mereka lantas mengumumkan akan menggelar demo lanjutan. Aksi diberi nama Demo Bela Islam Jilid 2 yang digelar 4 November 2016 lalu. Demo pun digelar masyarakat memenuhi jalan protokol di pusat pemerintahan, seputar Jalan Medan Merdeka hingga MH Tamrin dipenuhi lautan manusia. Para pendemo mendesak agar Presiden Jokowi hadir memenuhi mereka. Namun hingga malam permintaan itu tidak dipenuhi. Sayangnya aksi damai yang berlangsung pada siang harinya dirusak dan kericuhan di depan istana polisi, dan pendemo terlibat bentrokan fisik melalui dari lemparan batu, botol hingga dibalas kembali ke istana jelang tengah malam. Dia menggelar rapat terbatas secara mendadak. Lewat tengah malam dia meminta rakyat agar tenang dan tetap beraktivitas. Di hari yang sama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengumumkan gelar perkara akan dilakukan secara terbuka. Kebijakan itu didasarkan pemerintahan Jokowi. Gelar perkara pun dilaksanakan Selasa 15 bulan 11. Semua pihak dipanggil tersebut. Anggota DPR dimulai pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Gelar perkara resmi ditutup pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
Esok harinya, Bareskrim Polri meningkatkan status kasus dugaan penistaan agama dari penyelidikan menjadi penyelidik. Penyelidik juga menetapkan Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Rajaha Purnama sebagai tersangka. Kehebohan kasus Ahok tak sampai di situ. Usai ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah elemen masyarakat mengatasnamakan gerakan pengawal fatwa Majelis Ulama Indonesia mendesak kasus Ahok segera disidangkan. Aksi ini berlanjut dengan aksi bela Islam Jilid 2 yang digelar 2 Desember 2017 atau disebut 212. Inilah aksi terbesar selama ini, mungkin mencapai jutaan orang. Demo berikut masih digelar hingga aksi 505 yang digelar Sabtu 5 kemarin. Kasus dugaan penistaan agama ini membuat perolehan suara Ahok di Jarod Abbas pada putaran kedua. Anies Baswedan Sandiaga Uno berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Sidang kasus Ahok langsung lebih dari 20 kali, mengundang berbagai macam ahli, mulai ahli komunikasi sampai ahli agama. Pada siang ke-21 yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto. Ahok divonis lebih berat dari tuntutan. Dalam penuntutan, Ahok dituntut jaksa 1 tahun penjara dengan 2 tahun percobaan. Baik, terima kasih dari Manda sudah memberikan materi atau kronologi daripada penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Ahok. Sekarang kami membuka pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan dari Mas Kun. Silakan bertanya. Apakah penistaan agama termasuk masalah besar? Oke, pertanyaan pertama, apakah penistaan agama termasuk masalah besar? Yang kedua nih Mas. Apa motif Ahok dalam menista agama sendiri? Oke, pertanyaan kedua, apa motif Ahok dalam menista agama ini? Ketiga, Divonis dengan undang-undang apa Ahok? dan nomor 3 pertanyaannya adalah divonis dengan undang-undang apa Ahok tadi. Oke, ini kami akan menjawab. Nomor 1 untuk pertanyaan pertama akan saya sendiri menjawabnya. Itu pertanyaannya apakah termasuk masalah besar penistaan agama itu sendiri? Menurut saya, dan karena penistaan agama itu termasuk masalah besar dikarenakan satu, di Indonesia ini tempatnya di mana orang beragama itu boleh memilih, di mana harus bineka tunggal ika, dan di mana di situ mempunyai agama-agama sendiri, yang di mana agama itu sendiri sudah mempunyai hakikatnya sendiri yang tidak boleh dinistakan, apalagi sampai dilecehkan seperti itu. Kenapa termasuk masalah besar? Karena satu juga agama yang dilecehkan ini itu agama Islam, itu agama lumayan terbesar di Indonesia itu, dan agama sendiri itu hal yang mutlak, tidak bisa diganggukan. Kalau sedangkan dinistakan atau dilecehkan, berarti sudah ada yang rusak dari orang itu. Itu kenapa dikatakan bahwa penistaan agama ini hal yang besar. Karena sampai turun tangan saja yang untuk demo itu sampai berjuta-juta orang demo dalam hal karena Ahok penista agama ini. Karena ada salah kata dari dia. Untuk pertanyaan kedua, silakan Mana jawab apa motif daripada Ahok itu sendiri dalam penistaan itu. Motif dalam Ahok kasus ini sendiri sulit untuk dipastikan karena hanya dia sendiri yang tahu niat sebenarnya ketika menyampaikan pertanyaan yang mengandung surat Al-Maidah ayat 51. Namun dari konteks pertanyaan Ahok menyatakan bahwa niatnya adalah untuk mengklarifikasikan tuduhan bahwa agama Islam melarang umatnya memilih seorang non-muslim sebagai pemimpin. Ia menyisipkan ayat Al-Maidah 51 untuk membantah argumen ini dan menunjukkan bahwa tidak ada larangan dalam Al-Quran terkait pemimpinan non-muslim. Oke, saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Divonis undang-undang apa oleh Ahok itu sendiri? Sebentar, saya akan melihat catatannya.
Oke, undang-undang yang divonis kepada Ahok itu sendiri ialah oleh pada jaksa penuntut itu memberikan atau Ahok didakwa dengan pasal berlapis. Yaitu pertama pasal 156A atau pasal 156 KUHP, dan jaksa itu memberikan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak 4 juta sekian, 4,5. Jaksa menuntut Ahok juga dipidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. Dan juga setelah menimbang juga ada 117 macam barang bukti yang melapor untuk menimbang memutuskan Ahok itu terbukti bersalah. Begitu sendiri. Ya, mungkin itu undang-undang. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan dari Limas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara buatnya. Aku sama